Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita mengarungi kehidupan di dunia yang fana ini, memperbanyak bekal yang insya Allah bisa kita bawa sampai nanti di yaumil akhir, memperbaiki diri, dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang insya Allah tetap istiqamah dalam iman dan takwa, istiqamah dalam amal ibadah. Semoga kita termasuk orang-orang yang akan meraih surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu jamaah sekalian, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan sebuah kajian tematik. Tema yang akan saya bawakan, renungan pasca Ramadan. Mari kita merenung setelah kita melaksanakan seluruh rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan yang lalu. Ada beberapa tulisan yang menarik ketika saya memasuki beberapa masjid. Gak banyak memang, tapi beberapa masjid saya dapati. Jika Anda ingin melihat orang Islam, lihatlah ketika hari raya, baik Idul Fitri atau Idul Adha. Itulah Islam. Kenapa? Mereka datang ke tempat sholat, ke masjid, ke tanah lapang. Atau kalau yang lebih sedikit dari Idul Fitri, Idul Adha, jika Anda ingin melihat orang Islam, lihat hari Jumat. Itulah orang Islam. Tapi jika Anda ingin lihat orang beriman, lihatlah mereka yang sholat 5 waktu di masjid. Dan Anda ingin melihat orang yang benar-benar beriman, lihatlah ketika subuh di masjid. Kenapa subuh itu disebut paling terakhir? Karena sholat paling berat itu adalah subuh. Rasul menyebut 2 dengan isya, tapi subuh jauh lebih berat daripada isya. Jika Anda ingin melihat orang yang imannya benar-benar takwa, lihat subuh di masjid. Itulah orang-orang yang imannya benar, insya Allah. Semoga Bapak Ibu yang hadir di masjid ini termasuk orang-orang yang imannya benar, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akan uraikan renungan pasca Ramadan. Bapak Ibu, sekarang sudah hari keberapa Syawal? Hari ke-10, betul ya Pak ya? Cepat sekali atau tidak waktu berlalu Pak? Sering kita komentar, kayaknya baru kemarin. Betapa cepatnya. Kayaknya baru di Ramadan merapikan masjid ini bisa dipakai awal Ramadan. Alhamdulillah. Berlalulah hari-hari ke hari di bulan Ramadan. Masuk bulan Syawal. Wah, rencananya banyak yang mudik, yang ini nikmat. Begitu sudah pulang kembali ke tempat asal, yakni ke tempat tinggal kita, kayaknya baru kemarin. 10 hari Syawal ini Pak. Ada yang sudah menyelesaikan Syawalnya, ada yang baru mulai, ada yang masih memulainya, ada yang belum mulai. Nah, nanti Allah yang akan melihat siapakah kita sesungguhnya. Mari kita merenung diri pasca Ramadan. Supaya apa? Kita melihat bahwa hidup di dunia ini, Bapak Ibu, cerminan dari Ramadan itu sesungguhnya kita harus melihat betapa cepatnya waktu berlalu. Seperti itulah kita hidup di dunia, betapa cepat sesungguhnya waktu berlalu. Di dalam surat An-Nazi'at, surat 79, dari ayat yang ke-42, di ujung daripada ayat 42 terus sampai ayat 46, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ketika orang-orang kufar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian kiamat. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang as-sa'ah, tentang hari berbangkit, hari kiamat. Kapankah gerangan datangnya hari kiamat itu? Jadi ada orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sa'ah, tentang saat. Ayyana mursaha, kapankah gerangan datangnya? Fima anta min dzikraha. Allah bantah dengan ayat berikutnya. Siapa kamu wahai Muhammad? Untuk apa kamu menyebutkannya? Zaman sekarang banyak orang ribut ngomongin kiamat, bahkan ditentukan harinya.
Bahkan tahunnya umat Islam itu ini sudah tahunnya adalah tahun terakhir, tahun 500 setelah ini. Wallahu a'lam, enggak perlulah kita bicara tentang itu. Dan enggak penting. Yang paling penting apa? Persiapan kita menjelang hari kiamat. Ketika seorang sahabat setelah selesai sholat asar bertemu dengan Rasulullah dan sengaja ingin menemui Rasulullah, keluar dari masjid, Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, mana sa'ah? Kapan datangnya kiamat itu?" "Kapan ya Rasulullah?" Rasulullah ditanya tentang kiamat, senyum Pak. Lalu sahabat itu ditepuk bahunya sebelah kanan, dirangkul sambil ditepuk. "Apa yang telah kamu persiapkan untuk kamu bawa ke hari kiamat?" Gak menjawab kapan datangnya, apa cirinya, gak disebut. Ditanya balik Pak, kapan, apa yang telah Anda persiapkan untuk bekal kiamat itu? Mendapat pertanyaan dari Rasul, laki-laki tersebut nunduk lama merenung Pak. Rasulullah heran, ini ditanya bukannya jawab. Dia bertanya, ingin dapat jawaban dari Rasul. Rasul tanya dulu, apa yang sudah kamu persiapkan? Tidak menjawab Pak, ternyata tunduk itu nangis, berlinang air mata dan menetes. Dipeluknya kembali Rasulullah. Apa yang sudah kamu miliki untuk bekal hari kiamat? Laki-laki tersebut menjawab, belum banyak ya Rasulullah. Baik sholat wajib saya, yang sunnah saya, puasa wajibnya, puasa sunnahnya, sedekah wajib, sedekah sunnah, amal-amalku belum banyak ya Rasulullah. Tapi demi Allah ya Rasulullah, sungguh aku benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Aku benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Rasulullah cuma mengatakan, Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu nanti akan menemui orang yang dicintainya. Seseorang itu akan bersama dengan yang dicintainya. Jika Anda betul-betul mencintai Allah, Anda berjumpa dengan Allah. Jika Anda mencintai Rasul, betul-betul mencintai Rasul, Anda menemani Rasul di surga. Rasul cuma mengatakan, buktikan cintamu, maka sungguh seseorang mencintai, dia akan bersama dengan yang dicintai. Gak dijawab tentang hari kiamat itu. Maka tadi ketika orang kafir bertanya kepada Rasulullah, Fima anta min dzikroha, siapa gerangan kamu wahai Muhammad? Untuk apa kamu menyebutkan harinya? Innama anta mudhiru may yakhshaha, sesungguhnya tugas kamu itu hanyalah memberikan peringatan, yakni peringatan kepada orang-orang yang takut akan adanya hari berbangkit nanti. Hari setelah hari kiamat, ketika kita akan dihisab oleh Allah, ketika kita akan diperhitungkan oleh Allah. Takutlah akan hari itu, kata Rasulullah. Allah perintahkan untuk menyampaikan itu, maka disampaikanlah oleh Rasulullah tentang itu. Lalu di dua ayat terakhir Allah berfirman, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duha. Jika engkau akan melihat kejadian hari kiamat, maka sungguh orang-orang yang mempersaksikan, yang melihat keadaan kejadian hari kiamat itu, saking dahsyatnya kiamat, huru-haranya, gegemparannya, maka manusia yang masih hidup di akhir zaman, di hari kiamat itu, merasa seakan-akan tidak pernah tinggal hidup di dunia kecuali hanya di waktu sore atau di waktu duha. Coba Pak, waktu sore itu kapan? Ketika masuk waktu asar sampai sebelum maghrib. Waktu duha itu kapan? Ketika matahari telah sempurna, ya kira-kira 6:30 atau jam 7 sampai kira-kira sebelum zawal. Sebelum masuk waktu duhur, kira-kira setengah jam, itulah duha. Jadi kira-kira mereka menganggap hidup di dunia hanya beberapa jam. Menurut anggapan mereka, apakah betul seperti itu? Ternyata tidak. Nanti saat kita semua dibangkitkan di yaumil mahsyar, Allah firmankan di surat 23, surat Al-Mu'minun ayat 112 sampai ayat 115. Di 3 ayat pertama, di 12, 13 dan 14, Allah bertanya kepada orang-orang yang sudah dibangkitkan di yaumil mahsyar. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah bertanya kepada penduduk-penduduk yang di yaumil mahsyar. Saat semua dibangkitkan, berdiri di yaumil mahsyar, hendak dihisab oleh Allah, ditanya oleh Allah semuanya. Kam labithtum fil ardi adada sinin. Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal, pernah hidup di dunia?
Ada sini berapa tahun namanya? Qalu, penduduk mahsyar menjawab, labithna yauman aw ba'da yaumin. Kami hidup di dunia, kami tinggal di dunia sepertinya hanya sehari atau setengah hari. Merasa lebih banyak lagi, Pak. Kalau tadi di sore hari atau di waktu duha, kalau di sini jawabannya hidup di dunia sehari atau setengah. Jawaban manusia. Bagaimana firman Allah di 114? Qala illa bistum illa qalilan. Allah menjawab, sungguh kamu tidak hidup di dunia kecuali hanya qalil. Allah menyebut kata-kata qalil. Qalil ini tergantung makna kalimatnya, Pak. Kalau qalil tentang suatu jumlah, maka jumlah yang dimaksud adalah qalil sedikit. Tapi qalil ditanya tentang waktu, maka waktu yang dimaksud bukan sedikit seperti jumlah, tetapi sebentar. Berapa sebentar itu? Sebentar. Allah tidak sebutkan berapa, tapi ada cuman qalilan. Sedikit sekali waktunya di dunia. Sebentar sekali Anda hidup di dunia. Lau annakum kuntum ta'lamun. Jika kalian mengetahui. Maka di ayat 115-nya ada sebuah pertanyaan, yang pertanyaan itu Allah nggak beri jawaban. Berarti apa? Kita disuruh cari jawaban dari pertanyaan itu, disuruh merenung. Di ayat 115-nya Allah berfirman, apa kata Allah? Am hasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian mengira, wahai manusia, kami telah ciptakan kalian di dunia ini abatha, main-main, gak ada tujuan, gak ada maksud, seakan-akan diciptakan lalu Anda berbuat sesuka hati Anda boleh? Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Coba Pak, mari kita renungkan. Mari kita renungkan ayat ini. Apa kamu mengira Allah ciptakan kamu itu terserah kamu main-main? Tidak ada tujuan, tidak ada maksud. Apa kamu mengira kamu gak akan dikembalikan nanti pada yaumil akhir menemui Allah? Pertanyaan singkat yang Allah perintahkan kepada kita, silakan kita berpikir. Mau main-main kita di dunia, silakan. Mau bersenang-senang di dunia, silakan. Mau menghambur-hamburkan waktu di dunia, silakan. Anda mau berbuat apapun di dunia, silakan. Kita disuruh berpikir dengan ayat ini. Kita disuruh berpikir dengan ayat ini. Maka sebuah ayat yang tidak diberikan jawaban itu bisa jadi teguran, bisa jadi sindiran, bisa jadi celaan, bisa jadi pemberitahuan, naudzubillah, bisa jadi pembiaran, terserah Anda. Itu semua tergantung sikap kita. Insya Allah kita sebagai orang-orang yang benar-benar ingin membuktikan iman kita pada Allah dengan cinta pada Allah dan Rasul, gak bakal main-main dengan kehidupan dunia. Tapi apakah setiap manusia betul-betul bersungguh-sungguh untuk iman dan takwa? Ada yang bermain-main dengan dunianya, padahal hidupnya hanya sesaat. Ternyata ada ayat lain Allah katakan, Anda hidup di dunia tidak sehari, tidak setengah hari, tidak sebentar, tidak di waktu sore, tidak di waktu duha, di waktu siang, sesaat di antara itu. Bahkan diibaratkan seperti lamanya orang berkenalan. Coba Bapak Ibu, kita tentu pernah kenalan kan? Berapa lama orang kenalan kira-kira? Allahu Akbar. Hitungannya menit, Pak. Itulah hidup kita ternyata di dunia menurut Allah, jika kita paham. Allah firmankan di surat 10, surat Yunus ayat yang ke-45. Ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'ah. Allah gunakan kata-kata sa'ah, lebih sedikit dari qalil. Kalau qalil itu sebentar, sedikit sekali. Kalau sa'ah, sesaat. Coba Bapak Ibu, lebih sedikit mana? Sesaat dengan sedikit. Sedikit masih ada bilangannya, hitungannya masih bisa. Kalau sesaat, ya Allah, jauh lebih sedikit daripada qalil.
Allah gunakan kata-kata sa'ah, illa sa'ah, kecuali hanya sesaat. Sesaat dari mana? Minan nahar, dari bagian waktu siang. Coba Bapak Ibu, kalau duha tadi antara jam berapa? 6:30 sampai kira-kira jam 10:30 atau jam 11. Waktu sore kapan? Asar kira-kira sampai jam sebelum maghrib. Berarti kira-kira sekitar 3 jam asar. Duha lebih panjang, sekitar 4 jam. Sekarang siang kapan Pak? Kalau disebut siang, ba'da duhur sampai berapa jam coba Pak? Itu lebih kurang sekitar 2,5 sampai 3 jam. Itulah siang. Apakah selama siang? Sesaat dari siang. Siangnya aja sudah sebentar Pak. Ini sesaat dari siang. Yata'arafuna bainahum. Lama kamu hidup di dunia itu dibandingkan waktumu di akhirat, itu seakan-akan seperti orang saling berkenalan sesama mereka. Jadi kita di dunia Pak, dibandingkan waktu akhirat, itu lamanya kira-kira seperti orang kenalan. Berapa lama Bapak Ibu pernah kenalan? Mungkin setengah jam. Kayaknya paling banter tuh 1 jam orang kenalan Pak. Kalau sudah lebih dari 1 jam itu kencan haram itu udah. Betul apa enggak kira-kira Pak? Seperti itulah hidup. Maka orang yang menyia-nyiakan hidupnya di dunia, tidak mau mentadaburi diri, tidak mau mengoreksi diri, tidak mau dia mengingat diri, seakan-akan hidup itu bebas, lalu dilupakan akhirat, rugi atau rugi sekali. Maka di ujung ayatnya Allah katakan, qad, sungguh, khasiral ladzina kazzabu biliqa'illah, rugi orang-orang yang di dunia hidupnya dia berbuat sesuka hatinya, lalu mendustakan perjumpaannya dengan Allah. Wa ma kanu muhtadun, mereka bukan orang-orang yang mendapatkan petunjuk karena mereka tidak mau mencari petunjuk. Berarti ketika seorang hamba di dunia tidak mau mencari petunjuk Allah, pasti rugi. Tapi seorang hamba yang mau mencari petunjuk Allah pasti ringan dalam urusan ibadah. Itulah ciri hamba. Bapak Ibu akan bisa melihat secara fisikly, secara kasat mata. Tetapi urusan iman nanti Allah yang akan menentukan ikhlas atau tidaknya. Tapi seorang hamba yang diberikan petunjuk oleh Allah, dia akan ringan menjalankan ibadah seringan kapas. Tapi seorang hamba yang tidak dapat petunjuk dari Allah, karena memang tidak pernah mau mencari petunjuk, dia untuk ibadah berat seperti mengangkat barbel ratusan kilo. Mari kita buktikan tentang ini. Surat Al-An'am, surat 6, ayat 125. May yuridillah ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, karena orang itu yang betul-betul mencari hidayah. Bapak Ibu lihat di bulan Ramadan, banyak gak orang mencari hidayah? Subhanallah. Tapi apakah betul-betul dikejar selama Ramadan? Ada yang letoy setelah beberapa hari Pak. Kalau diibaratkan Ramadan itu kemarin bagaikan perlombaan lari Pak. Maaf, Bapak pernah lihat gak perlombaan lari 10 km? Atau yang lebih jauh lagi 45 km maraton. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu suruh lomba lari 500. Jangankan 10 kilo, jangankan apalagi 45 kilo. 1 kilometer silakan. Lari loh Pak, benar-benar lari Pak. Gimana kira-kira? Saya yakin di antara yang hadir 10% gak mungkin bisa mampu. Yang lari beneran loh Pak. Mungkin olahraga yo semangat set baru 10 meter. Lihat Pak, perlombaan lari maraton, perlombaan lari 10 km itu kira-kira pesertanya banyak atau banyak sekali? Sekali, banyak sekali. Yang finish sedikit atau sedikit sekali? Nah, siapa yang bisa finish kira-kira Pak? Yang sudah terlatih, yang memang sudah latihan tiap hari, ada porsinya. Lihat Pak, kemarin Ramadan, startnya banyak atau banyak sekali pengikutnya Pak? Subhanallah, sekali, banyak sekali Pak. Tapi kayak orang yang gak latihan, sama seperti maraton Pak. Ya Allah subhanallah, ikut lari seragamnya keren, buang sepatunya baru, serba baru Pak.
Belum sampai 500 kilo, startnya paling kenceng, wush. Belum sampai 500 meter, maaf, belum sampai 1 kilometer, nyerah, mampir bubur yang dimakan akhirnya, Pak. Nasi uduk yang dimakan, Pak. Silahkan yang lomba sana, gue mah cuma penggembira aja. Banyak gak kemarin Ramadan yang penggembira, Pak? Startnya mantep, Pak, subhanallah. Maaf, beberapa hari kemudian sudah mulai tersisih, sudah mulai sih. Siapa yang bisa finish? Semoga kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang finish. Berlomba-lomba di bulan Ramadan. Kenapa kok bisa ringan? Karena Allah berikan petunjuk. Kenapa Allah berikan petunjuk? Karena memang Dia menginginkan petunjuk. Maka siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan petunjuk, Allah bukakan dadanya untuk ringan. Yashrah sadrahu lil Islam. Dibuka dadanya oleh Allah, hatinya oleh Allah, ringan untuk menerima Islam, menerima aturan Islam, mengajarkan perintah Islam, mengerjakan aturan-aturan Islam, ringan. Mohon maaf, Pak, Bapak suatu ketika katakanlah tidur jam 1 karena suatu alasan. Jam 1 bahkan baru nyenyak-nyenyak jam 2, Pak. Kira-kira jam 4, setengah 4 lagi nyenyak-nyenyaknya atau enggak, Pak? Bangun apa enggak untuk subuh? Kenapa kok bisa bangun? Allah bukakan hatinya. Demi Allah, kalau nggak dibuka hatinya oleh Allah nggak bisa, Pak. Tapi kan capek. Silakan Anda beralasan. Tapi kalau Allah bukakan hatinya, pasti bangun. Urusan ngantuk nanti setelah subuh silakan. Bukankah setelah subuh itu nggak boleh tidur? Betul, tanpa alasan yang syar'i. Tapi coba contohnya kemarin Ramadan, Pak. Ketika sebelum malam akhir, ada yang mampu nggak habis subuh nggak tidur? Wah, udah kantuk semua sudah. Kenapa? Saat itu kita mencari di akhir malam, dari tengah malam, otomatis energi kita sudah habis. Justru kita habiskan untuk mencari malam-malam qadar, mencari karunia Allah. Begitu batas subuh, ya paling baca Quran berapa lembar. Setelah itu saya yakin tidur. Apakah kemudian menjadi dosa? Tidak, insya Allah menjadi ibadah. Karena kita ingin mencari kekuatan dalam rangka mencari ma'isah. Gak ada masalah. Yang masalah itu adalah Anda tidak punya alasan apapun ngorok sesudah subuh. Apalagi yang gak subuh. Na'udzubillah. Allah mudahkan, dibuka dadanya. Lalu bagaimana yang gak dapat petunjuk? Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk sesat, karena memang orang ini yang pengen sesat, gak pernah nyari petunjuk, Allah jadikan dadanya itu sesak, dadanya nafasnya sempit, seakan-akan mendaki ke atas langit. Pak, pernah mendaki ke atas langit kan? Silakan Bapak Ibu latihan naik tangga, tapi agak cepat, Pak. 10 kali aja, naik turun. Ada yang bisa nggak? Saya yakin sebagian besar udah nggak mampu, Pak. Jalan aja pelan, ngos-ngosan, Pak. Apalagi naik turun. Ini naik ke langit. Kira-kira apa yang terjadi? Allah gambarkan seperti itulah sulitnya orang-orang yang tidak mau mencari petunjuk ketika diperintah oleh Allah. Maaf, Pak. Untuk yang namanya sholat tadi paling berat sholat apa, Pak? Subuh kan? Yang paling berat di sholat subuh itu ngangkat apa, Pak? Yang paling berat ngangkat apa, Pak? Ngangkat kelopak mata. Diangkat aja supaya melek. Berapa kilogram ini beratnya kelopak mata, Pak? Ya Allah, di gram itu gak sampai berat. Mungkin 10 gram juga gak ada. Betul, Pak? Ringan atau ringan sekali? Kenapa ada orang yang ngangkat barbel ratusan kilo bisa? Ada yang bisa sampai 200 kilo loh, Pak. Barbel 200 kilo bisa diangkat. Kenapa? Latihan tiap hari, pagi sore. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngangkat kelopak mata nggak mampu. Apa penyebabnya ini? Yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu bisama. Mari kita renungi diri kita di bulan Syawal ini, pasca Ramadan. Boleh jadi kita ringan segala-galanya di Ramadan. Ibadah wajib ringan, ibadah sunnah ringan, baca Quran ringan, semuanya serba ringan. Pasca Ramadan masih tetap ringan kan? Jika kita tetap ringan, walaupun secara
kualitasnya sama, kuantitasnya berkurang, nggak ada masalah. Karena memang ibadah di luar Ramadan itu tidak sebanyak di bulan Ramadan. Memang secara kuantitas nggak mungkin jumlahnya lebih banyak di luar Ramadan. Ramadan itu bulan yang tidak ada taranya, Pak. Yang hari-harinya, yang malam-malamnya, subhanallah. Apalagi malam-malam Ramadan, apalagi 10 hari Ramadan, apalagi di malam-malam ganjil. Ada nilai ibadah yang setara dengan apa? 1000 bulan, bahkan lebih baik. Ada di bulan yang lain, tidak ada. Kecuali bulan Zulhijjah. Tapi Zulhijjahnya di siang harinya. Apa maknanya di sini? Berarti kita renungkan diri kita. Apakah kita masih ringan untuk melangkahkan mencari ridha Allah? Jika Anda ringan mencari ridha Allah, insya Allah kita merenung Ramadan kita, insya Allah semoga menjadikan kesuksesan kita menjadi orang yang bertakwa. Maka ketika Allah perintahkan kita ibadah di bulan Ramadan, kan cuma satu tujuannya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka orang takwa itu disuruh Allah merenung diri. Renungan yang harus diperhatikan adalah bekalmu yang akan kamu bawa ke akhirat apa, bukan duniamu kamu sudah punya apa. Surat 59, surat Al-Hasyr ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaklah setiap diri kita masing-masing memperhatikan bekal apa yang telah Anda miliki untuk dibawa sampai nanti di yaumil akhir. Wattaqullah, bekal terbaik itu takwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu khabir, maha menyaksikan atas semua yang kamu kerjakan. Maka Bapak Ibu, jika kita bekalnya sudah cukup, lalu dipanggil oleh Allah untuk menemui Rabbnya, kira-kira siap atau siap sekali? Siap insya Allah. Meskipun bukan sombong, siapa tidak siap kapanpun gue mau siap, sombong itu. Tetapi insya Allah kita sadar suatu ketika nanti datang maut gak bisa ditunda. Dan itulah satu yang kita mau lari kemanapun gak bakal bisa lolos, yakni kematian. Bukankah hanya untuk itu kita membekali diri? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap diri memperhatikan bekal apa yang sudah dia kerjakan untuk bekalnya dibawa ke yaumil akhir. Hanya itu yang Allah perintahkan. Wattaqullah, takwalah kamu kepada Allah. Maka di dalam ayat-ayat Al-Quran, untuk kita bisa merenung, sering ada pertanyaan-pertanyaan atau sebuah celaan-celaan yang sesungguhnya Allah ingatkan kepada kita agar kita jangan seperti itu. Contoh, ayat Al-Quran, peringatan-peringatan, banyak gak Allah sampaikan? Tapi banyak gak orang yang tetap ikat? Banyak? Salah satunya Al-Baqarah ayat 28. Allah berfirman apa? Kaifa takfuruna billah. Bagaimana mungkin kamu bisa mengingkari Allah, bisa kufur kepada Allah, tidak mau mengikuti aturan Allah, kafir kepada Allah. Wa kuntum amwatan, padahal dulunya kamu mati. Summa yumitukum, kemudian kamu dihidupkan. Summa yuhyikum, kemudian kamu dihidupkan. Summa yumitukum, kemudian kamu dimatikan kembali. Summa yuhyikum, lalu kamu dihidupkan kembali. Summa ilaihi turja'un, kemudian kamu dikembalikan kepada Rabb. Berapa kali kita mengalami hari hidup dan mati pada situ, Pak? Berapa kali? 2 kali mati, 2 kali. Betul seperti itu, Pak. Yakin gak Bapak Ibu dengan ayat ini? Kapan kematian pertama kita? Sebelum lahir, ketika ruh ada tetapi jasadnya belum ada. Kapan kehidupan yang pertama? Sekarang. Kapan kematian kedua? Saat dicabut lagi ruh kita, diangkat ke Sidratul Muntaha. Allah yang akan menggenggam ruh kita. Jasad kita hancur, gak ada lagi. Kapan hidup kita yang kedua? Saat setelah terjadi yaumil qiyamah, ketika kita dibangkitkan di yaumil mahsyar. Yakin Bapak Ibu bahwa akan ada itu?
Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Hari kiamat kita pasti dibangkitkan. Jika kita yakin kira-kira apakah mau menyanyiakan hidup yang sekarang? Sampai Allah heran, kok kamu bisa kafir sih? Kok kamu bisa ingkar kepada Allah sih? Kan kamu dulunya gak ada. Allah ciptakan. Sudah Allah ciptakan, kemudian nanti kan kamu mati lagi. Setelah mati, nanti kan hidup lagi. Dihidupkan untuk apa? Dikembalikan kepada Allah, dimintai pertanggungjawab. Maaf, orang beriman pasti yakin dengan ayat itu. Tapi orang-orang kafir yakin apa tidak Pak kira-kira? Coba kita lihat surat 40. Surat Ghafir. Ayatnya ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru", sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, yunadawna namaqtullahi akbar, nanti pada yaumil mahsyar diseru oleh Allah, dipanggil oleh Allah, sungguh kemurkaan Allah lebih besar. Besar laknat Allah, besar kemurkaan Allah, mimmaktikum anfusakum, dari kemurkaan dirimu, kebencian dirimu terhadap dirimu sendiri. Pak, Allah benci gak dengan orang kafir? Kebencian Allah dengan orang kafir lebih dahsyat, lebih besar, lebih hebat dari orang kafir itu benci kepada dirinya sendiri. Kira-kira apa maksudnya Pak? Ada gak orang kafir benci pada dirinya sendiri? Ada gak orang kafir kok benci pada dirinya sendiri? Ya, di dunia adakah orang kafir benci kepada dirinya sendiri? Bangga terus Pak, nih gue gitu loh. Nanti dia lahir bencinya luar biasa pada dirinya sendiri. Kebencian Allah kepada orang kafir dia lahir lebih besar daripada bencinya orang kafir kepada dirinya sendiri. Kenapa seperti itu? Di ujung ayat yang Allah katakan, "Ittud'auna ilal iman fatakfurun." Karena sungguh di dunia mereka sudah diseru, dipanggil, mari iman, mari iman, mari iman, tapi mereka mengingkari iman. Maka ketika itu dia akan benci kepada dirinya sendiri, yakni yang dimaksud benci kepada dirinya sendiri itu merasa seakan-akan mendingan gue gak pernah hidup. Bukankah itu kebencian yang paling dahsyat? Allah firmankan di dalam surat 40, nanti ayat ke-11 kita akan lanjutkan. Kita lihat dulu di surat 78. Surat An-Naba, ayat terakhir, ayat 40. Inna anzarnakum adaban qariba. Bukankah kami, Allah telah memberikan peringatan kepada kalian akan datangnya siksa yang dekat, akan datang kematianmu, akan datang nanti pembalasan yaumil mahsyar, akan datang siksa yang lebih berat daripada kematian, yakni neraka. Kapan mereka itu sadar bahwa mereka akan disiksa? Yauma yadhurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari setiap manusia akan melihat seluruh apa yang pernah dikerjakan di dunia oleh kedua tangan. Wa yaqulul kafiru, dan orang-orang kafir pada saat dibangkitkan yaumil mahsyar mereka akan berkata, ya laitani kuntu turaba. Aduhai celaka aku, sekiranya aku dulu di dunia lebih baik jadi tanah saja. Apa maksudnya kira-kira Pak? Mending gue dulu gak pernah hidup. Kenapa? Bukankah kita diciptakan dari tanah? Nanti kembali kepada tanah. Orang kafir di dunia senang dengan hidupnya, giliran di akhirat, coba dulu di dunia gue gak pernah hidup, mendingan jadi tanah, gak pernah jadi manusia. Tentu itu lebih baik. Maka Bapak Ibu ketahuilah, orang-orang yang paling takut mati adalah orang kafir. Dan di antara orang kafir yang paling takut mati adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Allah gambarkan itu di surat Al-Jumu'ah, surat 62, ayat yang ke-6, 7 sampai ayat ke-8. Di sana Allah kabarkan. Surat 62, surat Al-Jumu'ah dari ayat 6. Qul, katakan, ya ayyuhalladzina hadu,
hai orang-orang Yahudi, in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul maut in kuntum shadiqin. Ditantang oleh Allah. Hai orang-orang Yahudi, hai orang-orang kafir, jika kalian mendakwakan, kalian mengklaim kalian adalah orang-orang terbaik di sisi Allah selain dari manusia yang lain, seakan-akan yang terbaik adalah mereka, fatamannawul maut in kuntum shadiqin. Silakan inginkan kematian jika benar-benar kamu dicintai Allah. Pernahkah mereka mau mati? Dijawab oleh Allah di ayat yang ke-7. Wala yatamannawnahu abada. Sekali-kali mereka tidak bakal mau mati selama-lamanya. Kenapa? Bima qaddamat aydihim, disebabkan karena perbuatannya sendiri di dunia. Innallaha, sesungguhnya Allah la yahdi, tidak akan memberikan petunjuk. Kepada siapa? Qaumul zalimin, orang-orang yang zalim. Maka adakah mereka mau mati? Tidak. Tapi apakah mereka tidak mati? Pasti mati. Maka di ayat yang ke-8 Allah katakan, Qul, katakan, hei orang-orang kafir, orang Yahudi, orang Nasara, setiap orang-orang yang mengingkari Allah, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kamu sangat takut untuk mendapatkan itu dan kamu lari dari kematian, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematianmu itu pasti akan menemui kamu, pasti akan mendatangi kamu. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah yang Maha mengetahui yang gaib, Allah yang Maha mengetahui yang nyata, akan membangkitkan kamu, mengembalikan kamu, dan memberitahukan kepada kamu tentang apa yang kamu kerjakan. Jadi kapan kira-kira Bapak Ibu orang kafir itu menyesal? Kalau sudah dibangkitkan di yaumil. Kita kembali ke tadi ke surat 40. Tadi sudah disebut ayat yang ke-10 bahwa kebencian Allah, kemurkaan Allah sangat besar terhadap kemurkaan diri-diri mereka. Nah, apa yang terjadi orang kafir, Pak? Di dunia merasa gak ada kehidupan sesudah kematian. Orang kafir menganggap apa? Kalau udah mati ya sudah jadi bangkai. Apa yang terjadi? Kata Allah di ayat yang ke-11. Qalu, orang-orang kafir itu di yaumil mahsyar, di yaumil qiyamah, dia akan berkata, apa yang diucapkan? Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau telah mematikan kami 2 kali, Engkau pula telah menghidupkan kami 2 kali. Sadar loh Pak orang kafir di akhirat. Kalau orang beriman sudah tahu kita akan mati nanti dan hidup lagi. Tadinya juga kita mati dan mati akan hidup lagi 2 kali, mati 2 kali hidup. Kita yakin, orang kafir gak yakin. Seakan-akan mati sudah jadi bangkai, beres. Tapi di yaumil akhir dia ngaku dengan dirinya sendiri. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau telah mematikan kami 2 kali. Engkau pula telah menghidupkan kami 2 kali. Fa'tarafna bidhunubina, kami mengakui dosa-dosa kami. Maaf Pak, kapan orang kafir mengakui dosanya? Sudah di yaumil? Kapan kita harus mengakui dosa kita? Bukankah Ramadan kita banyak sekali pengakuan kita dosa? Bukankah kita ingin mendapatkan ampunan? Bukankah pasca Ramadan juga kita berbuat dosa kembali? Bukankah kita terus dituntut oleh Allah minta ampun pada Allah? Tapi orang kafir mengakui dosa itu nanti di yaumil akhir. Fa'tarafna bidhunubina. Kenapa mereka mengakui dosanya? Satu tujuannya. Coba lihat di ujung ayatnya. Fahal ila khurujim min sabil. Wahai Allah, adakah jalan keluar dari neraka? Adakah jalan keluar dari akhirat? Adakah jalan untuk kembali menuju ke dunia? Minta apa kira-kira? Balik lagi ke dunia. Maaf kira-kira jawaban Allah apa? Ketika mereka menyeru pada Allah, meminta kepada Allah. Lihat surat 35.
Lihat surat 35 ayat yang ke-37. Apa yang dilakukan orang kafir ketika meminta pertolongan kepada Allah? Wa hum yastarikhuna fiha. Mereka di neraka berteriak-teriak, Rabbana akhrijna, wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka, kembalikan kami ke dunia. Na'mal salihan ghairu kunna na'mal, kami akan beramal soleh tidak seperti yang dahulu kami tidak kerjakan amal soleh. Bayangkan Pak, sudah di neraka berteriak-teriak minta kepada Allah, setelah mengakui dosa-dosanya, dibalikin ke dunia mau beramal soleh tidak seperti amal yang dulu dia tidak benar. Ghairu kunna na'mal, tidak seperti amal yang dahulu pernah kami kerjakan. Kami betul-betul ingin beramal saleh. Maka apa yang terjadi? Allah berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi may yatadzakkar. Bukankah umurmu sudah diberi panjang? Bukankah kami telah beri kepadamu umur yang cukup dan telah diberi kesempatan untuk selalu ingat kepada Allah bagi orang-orang yang mau mengingat Allah? Dan dikatakan, waja'akumun nadhir. Bukankah di dunia sudah datang kepadamu pemberi peringatan? Siapa itu pemberi peringatan, Pak? Tentu para nabi dan rasul. Tapi setelah nabi dan rasul wafat siapa, Pak? Ya para sahabat. Setelah sahabat wafat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, salafus saleh dan orang-orang yang beriman, para sa'atid, para guru yang mengingatkan, menyampaikan ayat. Bukankah kita telah datang? Bahkan kita membaca juga ayat-ayat kita sendiri. Kita baca ayat Al-Quran, kita terjemahkan, kita tahu. Bukankah itu peringatan bagi orang-orang yang mau mengingat? Dan bukankah telah datang kepadamu pemberi peringatan? Maka Allah cuma katakan di ujung ayatnya, fadhuku famanidh dhalimina min nasir. Rasakan siksa neraka. Orang-orang yang zalim tidak pernah akan ada penolong. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita renungkan diri kita. Setelah Ramadan kemarin yang terjadi, kita memasuki Syawal dan akan terus bergulir. Wallahu alam apakah masih dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang? Kita tidak pernah tahu. Tapi yang terpenting bagi kita, mari jatah hidup kita di dunia hanya sesaat kata Allah. Jika dibandingkan dengan yaumil akhir. Kenapa? Karena waktu di yaumil akhir dengan waktu di dunia itu sangat berbeda jauh. Berapa perbandingannya? 1 hari di yaumil akhir bagaikan 1000 tahun dalam hitungan dunia. Allah firmankan di surat 32, surat As-Sajdah ayat yang kelima. Ayat ini adalah ketika Allah menceritakan kepada kita, diterjemahkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, tentang ketika Allah mengutus para malaikat yang mengurus urusan dunia. Di mana malaikat-malaikat diberi tugas oleh Allah ada 2 shift. Yang mengawasi siang hari, subuh tadi masuk, kemudian bergantian di waktu asar. Yang mengawasi malam hari, masuk di waktu asar, lalu bergantian di waktu subuh. Maka sholat yang paling baik itu adalah 2. Sholat di waktu wusta, pertengahan yaitu asar, dan sholat di waktu fajar, subuh. Maka dikatakan, kana masyhuda. Waktu subuh, waktu wusta adalah waktu yang disaksikan. Dalam hadis dikatakan, Allah berfirman, bertanya kepada para malaikat, apa yang dilakukan hambaku ketika engkau turun ke dunia? Malaikat menjawab, ketika aku turun ke dunia, aku lihat hamba-hambamu ya Allah sedang sujud, ya ini sedang sholat subuh. Lalu ketika aku mau kembali lagi kepadamu ya Allah di waktu sore, hamba-hambamu pun sedang sujud, yakni sedang sholat di waktu asar. Seperti itulah bergantian Allah utus malaikat tiap hari. Maka dikatakan dalam ayat itu, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard summa ya'ruju ilaihi fi yaumin. Allah perintahkan para malaikat, diutuslah para malaikat dari langit turun ke dunia. Yang urusan itu diselesaikan, diangkat kembali ke langit fi yaumin, dalam waktu 1 hari. Jadi perhitungan 1 hari menurut ayat ini kira-kira antara subuh sampai dengan asar. Antara subuh sampai dengan asar berarti berapa jam?
Ya 12 jam lebih kurang. Malam antara asar sampai dengan subuh 12 jam lebih kurang. Berarti sehari semalam ada berapa jam, Pak? 24 jam. Kalau sehari 12 jam. 12 jam diselesaikan malaikat. Kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun. Yang menurut perhitunganmu dengan dunia ini, lamanya waktu dunia itu lebih kurang 1000 tahun menurut hitungan. Jadi 12 jam waktu akhirat itu setara dengan kita berapa tahun? 1000. Silakan Pak. Tadi di surat 10 ayat 45 dikatakan hidup kita di dunia seperti apa? Sesaat di waktu siang seperti kenalan. Mari kita terjemahkan dengan ayat ini. 12 jam sama dengan 1000. Sekarang ada nggak makhluk Allah dari golongan manusia yang hidupnya sampai ribuan tahun? Maksudnya 1000 tahun lebih. Ada nggak? Ada nabi terdahulu. Adam, Idris, Nuh. Nabi Nuh dakwahnya berapa tahun, Pak? 1000 tahun kurang 50 tahun itu baru dakwahnya, Pak. Belum usianya. Awal sebelum menjadi nabi, bahkan setelah selesainya dakwah, ketika terjadi apa? Banjir bandang, kan masih ada lagi kehidupan. Dalam sejarah wallahu alam, tapi tidak ada angka yang pasti. Ada yang mengatakan Nabi Nuh usianya 180 tahun. Ada yang mengatakan usianya 120 tahun. Ada yang mengatakan 1100 tahun. Wallahu alam, tidak ada angka yang pasti. Sudah bagi kita yakini ayat mengatakan Nabi Nuh dakwahnya 950 tahun. Kalau ada manusia hidupnya 1000 tahun Pak di dunia, itu ibarat akhirat itu berapa jam? 12. Umatnya Nabi Muhammad berapa, Pak? Kata Rasulullah berapa? Umuri ummati baina berapa? Sittin wa sab'in, 60 atau 7? Maaf, paling banter umat sekarang itu kan 100 tahun, Pak. Itu juga udah loyo, Pak. Udah gak ingat apa-apa. Jarang yang 100 tahun masih bisa ingat, Pak. Udah lemes. Jika ada manusia umat Nabi Muhammad 100 tahun umurnya, dibandingkan akhirat berapa? 1,2 jam. Kayak orang kenalan, Pak. Jika bapak-bapak umurnya 50 tahun, berapa, Pak? Baru setengah jam. Yang hadir di sini kira-kira, mohon maaf, siapa yang paling sepuh? Yang paling sepuh mungkin usianya 70-an lah, barangkali 75. Kira-kira baru 45 menit, Pak. Kayak orang kenalan. Kalau 25 tahun, seperempat jam. Kalau 10 tahun, 6 menit. Subhanallah. Itulah hidup kita. Akankah kita sia-siakan? Mari kita merenung diri. Semoga renungan kita insya Allah menjadi manfaat untuk kita, menjadi karunia Allah untuk kita, dan semoga dengan renungan ini kita akan senantiasa mengokohkan iman dan takwa kita. Semoga Allah senantiasa melimpahkan hidayahnya untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan membawa manfaat dan hikmah. Barangkali ada yang mau bertanya atau dicukupkan? Silakan. Masalah pembukaan di mana letak kehadiran Allah untuk orang yang ada orang yang umurnya 70, ada yang hanya 15 tahun atau 20. Peluang untuk berbuat itu di dunia ini tidak sama. Di mana letak kehadiran Allah di dalam hati? Mohon maaf, saya bertanya dulu. Maksud Bapak bertanya di mana letak keadilan Allah itu sekedar pertanyaan atau meragukan keadilan Allah? Bukan meragukan. Terus? Karena saya ingin memaknai. Sebaiknya pertanyaan seperti itu, mohon maaf dirubah Pak pertanyaannya. Kalau Bapak bertanya di mana letak keadilan Allah? Ada yang umurnya cuma 15, ada yang umurnya 1000 tahun, ada yang umurnya 100 tahun. Enak dong yang 50 tahun, membekali dirinya banyak. Kasihan dong yang 15 tahun, membekali dirinya usia balik cuma 12, berarti cuma 3 tahun, gak adil dong. Kalau pertanyaannya ke sana, mohon maaf Pak, tolong jangan lagi diucapkan kata-kata ini. Karena urusan menentukan umur itu siapa? Jangan sampai kita pertanyakan. Urusan umur siapa Pak? Allah. Coba lihat surat 40 ayat 67. Jadi mohon maaf Bapak, saya koreksi kalimat pertanyaannya, tolong Pak dirubah Pak. Jadi bagaimana? Kenapa? Jadi seharusnya bagaimana? Seharusnya Pak, bagaimana jika Allah takdirkan orang-orang yang umurnya pendek sehingga sedikit
Alhamdulillah. Ya, sehingga kans untuk beramal cuma sedikit dibandingkan orang-orang yang umurnya panjang. Kans untuk beramal lebih banyak. Berarti makin banyak amalnya makin bagus dong surganya. Begitu kan? Kalau pertanyaan seperti itu tidak mempertanyakan tentang apa yang Allah tetapkan ya. Tapi kalau Bapak bertanya di mana letak keadilan Allah, seakan-akan ada kalimat Allah nggak adil. Kenapa ini panjang? Kenapa ini pendek? Sehingga yang panjang bisa membekali diri dengan baik, yang pendek cuma sedikit. Apakah yakin setiap orang dikasih umur panjang bekalnya kemudian banyak? Apakah yakin ketika orang diberi umur pendek bekalnya sedikit? Bekal banyak sedikit itu bukan berapa panjang umurmu, apa yang kamu lakukan. Coba lihat dulu surat 40 ayat 67. Huwallazi khalaqakum min turab. Dialah Allah yang telah menciptakanmu dari tanah. Summa min nutfah, kemudian dari sperma. Summa min 'alaqah, kemudian menjadi segumpal darah. Berproses di dalam rahim. Summa yukhrijukum tiflan, kemudian Allah lahirkan kamu ke dunia menjadi seorang bayi. Summa litablughu asyuddakum, kemudian di antara kamu ada yang dibiarkan sampai usianya dewasa. Summa litakunu syuyukha, ada pula yang Allah biarkan kamu hidup sampai tua renta. Faminkum man yutawaffa min qabl, di antara kamu hai manusia ada yang dicabut nyawanya sebelum umur itu. Jadi ada yang masih bayi, ada yang kanak-kanak, ada yang dewasa, ada yang tua renta. Siapa yang menentukan ini? Jelas sekali ayat ini. Ada yang diwafatkan sebelum itu, ada yang dimatikan sebelum itu. Terserah Allah. Ada yang baru jadi sperma, disemprotkan ke rahim, nggak ketemu sel telur, kemana sperma yang lain? Dibuang ke kloset. Ada yang sudah ketemu sel telur, baru dibuahi, belum sampai ada ruh, gugur, ada yang sudah jadi ruh, bahkan sudah sempurna jadi bayi, tinggal keluar ke dunia, mati dalam perut, ada yang baru lahir mati, ada yang sudah 2 hari mati, ada yang 10 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 100 tahun. Siapa yang menetapkan? Lihat ujung ayatnya. Inna fi dzalika. Maaf, bukan itu, saya keliru. Summa litablughu asyuddakum summa litakunu syuyukha faminkum may yutawaffa min qabl wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun, supaya Allah sampaikan kamu pada sampai umur yang telah ditetapkan agar kamu mau menggunakan akalmu. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, banyaknya amal ibadah itu tidak sebanding dengan panjangnya umur. Ada seorang kafir, Pak, mengikuti Rasulullah, diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, di perang Badar. Orang ini kafir, Pak, dari sejak keluar dari Madinah mengikuti Rasul. Setelah keluar dari Madinah, laki-laki tersebut gagah berani. Sahabat lihat, ini calon laki-laki ini pemberani sekali, kuat. Maka bahagialah para sahabat melihat ada orang kafir saja belain Rasulullah. Maka ketika itu bertanya, ya Rasulullah, izinkan aku ikut perang. Di pihak mana? Di pihakmu ya Rasulullah. Apakah Anda mau beriman? Tidak, aku bukan orang beriman. Kami tidak membutuhkan pertolongan orang kafir. Kembalilah. Disuruh balik. Tapi ikut terus. Sampai kemudian perjalanan sudah separuh perjalanan mendekati Badar. Orang kafir itu tetap, ya Rasulullah, izinkan aku ikut perang bersamamu. Rupanya orang kafir ini tertarik dengan akhlaknya Rasul, kejujurannya Rasul, sehingga ingin berperang membela Rasul. Tapi bukan karena agama, karena cintanya kepada Rasul. Kami tidak membutuhkan pertolongan orang kafir, kembalilah. Sampai di Bukit Badar, Pak, si kafir tadi mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku ikut berperang. Apakah kamu mau beriman? Ya Rasulullah, jika itu yang terbaik, demi Allah aku mau beriman. Kalau begitu, ucapkan 2 kalimat syahadat.
Dia ucapkan 2 kalimat syahadat. Mari perang bersamaku. Dia perang, terbunuh di medan perang di Badar. Apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Waktu Islamnya sangat sedikit, tapi amalnya melimpah ruah. Berapa hari dia beramal? 1 hari. Berapa hari dia kafir? Sepanjang hidup sebelum syahadat. Hari itu syahadat, hari itu perang Badar, dia ikut, dia mati. Rasul katakan, umurnya sangat singkat dalam Islam, tetapi amalnya begitu besar di sisi Allah. Jadi besar amal itu Pak, tidak sebanding dengan banyaknya waktu yang kita lalui. Oleh karena itu, ketika kita bertanya di mana letak keadilan Allah, orang-orang yang umurnya sedikit sehingga dia punya waktu sedikit untuk beramal. Lalu enak dong orang yang umurnya panjang, maka dengan umur panjang amalnya lebih baik. Gimana tadi dengan surat 35 ayat 37? Dikasih umur untuk apa mereka? Maksiat, untuk durhaka. Jadi urusan yang menentukan umur, mau sedikit, mau pendek, mau panjang, siapa? Allah firmankan di dalam surat 7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Tiap-tiap manusia sudah ditetapkan batas waktunya di dunia. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Jika ajal mereka sudah ditetapkan dan tiba waktunya, kematiannya datang, tidak bisa dimundurkan meskipun sesaat, gak bisa dimajukan. Rasul cuma pesan kepada kita, ikhris ala ma yanfa'uk. Berbuatlah kamu sebaik-baiknya yang bisa membawa manfaat untukmu. Adapun mau panjang mau pendek, kembalikan urusan Allah. Jangan pernah bertanya di mana letak kehadiran Allah. Kenapa? Urusan umur yang menentukan Allah. Bolehkah kita bertanya tentang apa yang Allah kerjakan? Surat Al-Anbiya, coba Bapak Ibu lihat, surat 21 ayat 23. Jadi mohon maaf kepada para jamaah, jika kita ingin bertanya, tolong simak, saring baik-baik kata-kata yang akan keluar. Karena setiap perkataan itu dimintai apa? Tanggung jawab. Demi Allah, setiap ucapan kita, satu kata, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Surat 50 ayat yang ke-18. Silakan tadi Bapak Ibu lihat surat 21 ayat 23 apa bunyinya? Monggo dibaca Pak. Silakan. Tuh. Berarti Bapak bertanya kepada Allah tentang apa yang diperbuat Allah kan? Kenapa kok Allah menciptakan manusia umurnya cuma segini? Kenapa yang ini banyak? Mempertanyakan tentang ketetapan boleh atau tidak? Ayat ini tegas Pak. La yus'al, kamu jangan bertanya tentang apa? Yang Allah, apa yang Allah perbuat? Karena yang akan ditanya adalah antum tus'alun, kalian yang akan ditanya. Jadi berhati-hatilah ketika kita mau bertanya, gunakan kalimat yang baik. Jangan sampai ada kalimat yang seakan-akan mempertanyakan tentang perbuatan. Jadi mohon maaf sekali Pak, saya koreksi, jangan bertanya di mana letak keadilan Allah, tapi bertanyalah, Pak, bagaimana dengan orang-orang yang umurnya pendek, lalu amalnya cuma sedikit, dibandingkan orang-orang yang umurnya panjang, lalu amalnya menjadi baik dan banyak, kan berarti banyak dong amal. Logika manusia matematik mengatakan makin banyak makin baik, makin sedikit makin buruk. Logika manusia. Sedangkan amal ibadah itu logika manusia atau ketetapan Allah. Maka yang akan dinilai oleh Allah itu amal itu banyak-banyakan atau yang penting baik. Coba lihat surat 67 ayat yang kedua. Surat Al-Mulk ayat yang kedua. Monggo dibaca. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia memuji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik nikmatnya. Siapa yang lebih banyak atau siapa yang lebih baik? Sehari beramal karena Allah lebih baik daripada 1000 tahun Anda beramal tapi tidak karena Allah. Yang penting ikhlas Pak. Berapapun umur kita sudah, bismillah.
Allah loh yang mengatakan di sini, Alladzi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematianmu, Allah menciptakan kehidupan kamu, dan supaya Allah menguji kamu dalam hidupmu, siapa yang paling baik amalnya. Kita nggak perlu pedulikan tentang umur kita berapa. Yang penting mari berusaha sebaik-baiknya beramal. Demikian jawaban saya. Ada satu pertanyaan lagi, saya beri kesempatan, barangkali ibu di belakang. Baik, kalau tidak ada kami cukupkan. Mudah-mudahan membawa manfaat dan hikmah yang benar dari Allah dan yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah tentu saya yang menyampaikan, yang penuh kekurangan. Kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari Bapak Ibu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, afwan, saya sampai lupa. Mungkin ini pertemuan pertama kita. Saya